Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaferi Widyastuti MPD, dosen program studi D3 Optometri Stikes Hakli Semarang. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada unsur pengajaran, dengan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Fisika Optik 2 dengan kode mata kuliah OPM 314 yang saya ampuh. Identitas dan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Fisika Optik 2 dengan kode mata kuliah OPM 314 merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS yang saya ajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari Fisika Optik 1 yang telah ditempuh mahasiswa pada semester sebelumnya. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas prinsip optika geometri lanjutan, meliputi hukum pemantulan dan pembiasan cahaya, pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, hingga penerapannya pada mata manusia, termasuk identifikasi kelainan refraksi seperti hipermetropia, miopia, astigmatisme, presbiopia, serta buta warna. Mata kuliah ini menjadi dasar penting bagi kompetensi pemeriksaan refraksi dan penentuan lensa koreksi pada bidang optometri. Capaian pembelajaran, kemampuan yang diharapkan. Mata kuliah ini dirancang berbasis outcome-based education, mengacu pada 4 capaian pembelajaran lulusan program studi D3 Optometri Stikes Hakli Semarang, yaitu karakter religius dan etika profesional, kemampuan komunikasi dan edukasi kesehatan mata, kemampuan bekerja profesional dan kolaboratif, serta penguasaan teknik pelayanan optometri. Dari keempat capaian tersebut, saya turunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yang salah satunya berfokus pada kemampuan menjelaskan hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Sebagai ilustrasi konkret dalam video ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada materi hukum pemantulan cahaya pada semester 2 di pertemuan kedua. Dengan kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan hukum pemantulan cahaya dan menerapkannya pada permukaan datar maupun lengkung. Materi pembelajaran. Mata kuliah Fisika Optik 2 disampaikan dalam 16 kali pertemuan, dimulai dari hukum pemantulan, pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, hingga penerapannya pada kelainan refraksi dan buta warna, dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Materi yang saya jadikan contoh dalam video ini adalah hukum pemantulan cahaya pada semester 2 yang disampaikan di pertemuan kedua. Sistem pembelajaran. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas, didukung dengan bahan ajar digital berupa slide presentasi dan aplikasi kuis interaktif. Quizzes sebagai media asesmen formatif. Alokasi waktu mengikuti konversi SKS sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu 100 menit tatap muka untuk pertemuan teori dan 170 menit untuk pertemuan yang bersifat praktikum. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini saya variasikan sesuai level kognitif tiap materi. Ceramah interaktif dan discovery learning untuk konsep dasar. Program based learning untuk analisis fenomena, case based learning untuk studi kasus klinis, dan project based learning untuk materi berbasis produk. Sebagai contoh pada materi hukum pemantulan cahaya, saya menerapkan discovery learning dengan 6 sintaks. Materi saya sampaikan runtut dan sistematis. Definisi jenis pemantulan, hukum Snellius, hingga penerapannya merujuk referensi mutakhir, termasuk artikel kami yang berhasil terbit. Ferry Widyastuti tahun 2019, tahun 2020, tahun 2023, tahun 2024, serta buku ajar yang saya kembangkan, yaitu buku ajar Fisika Optik, pendekatan problem based learning berbasis soft skill pada tahun 2023. Tahun 2017, Serwe dan Jewett
tahun 2019. Pada tahap stimulasi, saya tampilkan perbandingan pantulan cahaya pada cermin dan dinding. Pada identifikasi masalah, mahasiswa merumuskan pertanyaan tentang aturan arah pemantulan. Pada pengumpulan data, mahasiswa berdiskusi mencari dari berbagai referensi. Pada pengolahan data, mahasiswa berdiskusi kelompok menemukan pola hubungan sudut datang dengan sudut pantul. Pada pembuktian, mahasiswa mempelajari dan memverifikasi materi melalui PPT dan buku ajar. Pada generalisasi, mengecek pemahaman mahasiswa dengan cara mengerjakan latihan soal melalui kuisis dan presentasi. Kombinasi ini menjadi bentuk kreativitas saya dalam menyesuaikan strategi dan media dengan karakter materi. Interaksi dosen dan mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa saya bangun melalui pertanyaan pematik di awal pembelajaran, diskusi kelompok kecil saat mengolah data hasil kuis, dan pendampingan langsung saat mahasiswa mengumpulkan dan memverifikasi data, serta sesi presentasi dan tanggapan antar kelompok. Melalui rangkaian tahap discovery learning ini, partisipasi aktif mahasiswa benar-benar dimunculkan di setiap tahap. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan tetapi mengamati, menyelidiki dan menyimpulkan sendiri konsep hukum pemantulan. Saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing melalui pertanyaan-pertanyaan pematik, bukan satu-satunya sumber informasi. Saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing melalui pertanyaan-pertanyaan pematik, bukan satu-satunya sumber informasi. Sistem penilaian, teknik dan indikator. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas tugas mingguan dengan bobot total 30%, ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Pada pertemuan hukum pemantulan cahaya, teknik penilaian meliputi skor kuis-kuisis melalui penilaian kognitif individu dengan bobot 50%, kualitas hasil pengolahan data dan pembuktian kelompok dengan bobot 30%. Serta keaktifan mahasiswa dengan bobot 20%. Seluruh teknik asesmen ini telah saya rencanakan sejak penyusunan RPS, kemudian dilaksanakan secara nyata melalui kuisis dan rubrik, sehingga mencakup kaidah perencanaan sekaligus pelaksanaan. Cuplikan pelaksanaan pembelajaran. Berikut saya tampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan hukum pemantulan tersebut, mulai dari tahap stimulasi dan identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan data, hingga pembuktian dan generalisasi konsep oleh mahasiswa. Demikian pernyataan diri saya mengenai pelaksanaan unsur pengajaran pada mata kuliah Fisika Optik 2. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi, sistem dan metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, serta sistem penilaian yang saya terapkan. Seluruhnya sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Berikut adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam perkuliahan Fisika Optik 2 dengan materi hukum pemantulan cahaya. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Apakah ada teman Anda yang tidak hadir pada hari ini? Ada guru. Siapa? Ada. Karena Sakit. Oke. Semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti perkuliahan selanjutnya.
Ya, silahkan untuk mengisi daftar kehadiran ya. Bagi yang belum, silahkan untuk mengisi daftar kehadiran. Berdasarkan materi yang sudah Anda pelajari pada buku ini, ya, ada materi hukum pemantulan cahaya yang sudah Anda pelajari secara mandiri di buku ini. Kita akan simulasikan percobaan sederhana dengan menggunakan cermin dan sebuah senter sebagai sumber cahaya. Ya. Cermin, cahaya kita pantulkan ke cermin, gitu ya. Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terlihat di teman-teman semuanya? Cahayanya bagaimana? Apakah cahayanya seperti apa? Memantul, kemudian silau gitu ya, silau. Kemudian apa yang terjadi ketika cahaya tersebut dipantulkan ke dinding tembok? Tidak memantul atau tidak silau. Nah, itu adalah hukum pemantulan cahaya. Jadi sekarang untuk memperdalam materi tersebut, kita bagi kelas ini menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan ya. Untuk kelompok 1 akan mendiskusikan pemantulan cahaya pada cermin ya. Kemudian yang kelompok 2 adalah pemantulan cahaya pada dinding tembok. Ya, silahkan kalian teman-teman semuanya membentuk kelompok ya, kemudian nanti kita diskusikan. Jangan lupa untuk hasil kerjanya Anda nanti presentasikan. Ya, silakan untuk membentuk kelompok. Oke. Mari kita diskusikan, presentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Pagi semua, perkenalkan saya Natasha. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas hasil diskusi kelompok 1. Menurut diskusi kelompok kami, ketika cahaya datang dari senter, diarahkan ke permukaan cermin, cermin tersebut akan dipantulkan kembali oleh cermin. Nah, pemantulan ini terjadi karena permukaan cermin yang licin, mengkilap, dan dapat memantulkan cahaya secara teratur. Arah cahaya pantulan bergantung pada arah datangnya cahaya senter dan posisi cermin. Sesuai hukum pemantulan cahaya, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Oleh karena itu, apabila posisi cermin diubah, arah pantulan cahaya senter juga akan berubah. Sekian dari kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Anda? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami terhadap pemantulan cahaya pada dinding adalah pemantulan cahaya pada dinding itu merupakan pemantulan baur karena permukaan dinding itu yang tidak rata, sehingga cahaya dipantulkan ke segala arah yang membantu menerangi ruangan dan memungkinkan kita melihat benda-benda di dalamnya.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mendiskusikan gitu ya. Oke, kita beri aplaus untuk untuk memahami lebih dalam tentang hukum pemantulan cahaya. Mari kita bersama-sama mempelajari hukum pemantulan cahaya. Oke, Anda sudah mendiskusikan tentang perbedaan antara pemantulan cahaya ke cermin dan pemantulan cahaya ke dinding. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita bersama-sama mempelajari hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya dengan kode mata kuliah adalah OPM 314 dengan dosen pengampu saya adalah Setiafeni Widyastuti MPD, Prodi D3 Optometri Stikes Hakli Semarang. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi ada 2, yaitu dalam mata kuliah Fisika Optik 2 dengan materi hukum pemantulan cahaya dibebankan 2 CPL. Yang pertama adalah CPL 2 dan CPL 4. CPL 2 yaitu mampu melakukan komunikasi yang baik, edukasi, promosi kesehatan, serta penelitian terkait kesehatan mata dalam lingkup optometri. Kemudian CPL 4 yaitu menguasai teknik pelayanan optometri, lensa kontak dan optisi, serta identifikasi kondisi normal dan abnormal mata sesuai standar pelayanan kesehatan mata lingkup optometris. Pembelajaran mata kuliah atau CPMK materi hukum pemantulan cahaya ada 1, yaitu mampu menjelaskan hukum pemantulan cahaya dan menerapkannya pada permukaan datar maupun lengkung. Oke, teman-teman semuanya, apa itu pemantulan? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Pemantulan adalah proses perubahan arah raba cahaya kembali ke medium asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul. Oke, tepat. Peristiwa pemantulan merupakan salah satu sifat dari cahaya. Cahaya merambat lurus akan memantul jika mengenai semua permukaan benda tanpa terkecuali. Ya. Pemantulan cahaya ada 2, yaitu 1 pemantulan beraturan atau pemantulan teratur. Kemudian yang kedua adalah pemantulan baur atau difus. Mari kita pelajari satu persatu. Ini adalah gambar dari pemantulan beraturan atau teratur. Pemantulan beraturan atau teratur, pemantulan yang terjadi pada permukaan yang licin, rata dan mengkilap, seperti cermin atau air tenang. Jadi contohnya tadi, cahaya senter memantul ketika mengenai suatu kaca, suatu benda atau kaca yang mengkilap. Kemudian berkas cahaya dipantulkan ke arah yang sejajar sehingga akan menghasilkan pantulan yang jelas dan menyilaukan. Jadi ketika teman-teman menyenteri cermin, dia cahaya yang dihasilkan itu akan menyilaukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemantulan baur atau difus. Ini permukaannya tidak rata ya. Jadi gambarnya adalah ini adalah pemantulan baur atau difus. Pemantulan baur atau difus adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan yang kasar. Jadi bergelombang atau tidak rata, misalnya tembok, dinding, kayu dan sebagainya. Berkas cahaya yang dihasilkan itu akan dipantulkan ke segala arah, yang memungkinkan kita untuk melihat bentuk dan warna benda tersebut dari berbagai sudut. Jadi cahaya yang dihasilkan itu tidak silau gitu ya, jadi dipancarkan ke segala arah. Hukum pemantulan cahaya menurut Snellius. Sinar datang, sinar pantul dan garis normal itu berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang atau ini itu sama dengan sudut pantul atau R. Nah ini gambarnya ya
Jadi ini adalah gambar dari hukum pemantulan cahaya. Ya. Ini adalah permukaan cermin. Kemudian ini adalah garis normal, ya. Garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap permukaan cermin. Kemudian ini adalah sinar datang dan ini adalah sinar pantul. I di sini adalah sudut datang dan R adalah sudut pantul. Jadi besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Jadi sinar datang itu adalah sinar yang menuju ke cermin. Sinar yang menuju ke cermin. Kemudian sinar pantul itu adalah sinar hasil pemantulan oleh cermin dan meninggalkan cermin. Dan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan permukaan cermin. Jadi rumus hukum pemantulan tadi ya, kita ingat-ingat kembali. Ada dua, yang pertama adalah sinar datang, sinar pantul dan garis normal itu berpotongan pada satu titik dan berada pada satu bidang datar. Ya, cermin contohnya pada. Kemudian sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Kesimpulannya adalah hukum pemantulan Sinyalius yang menyatakan bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul dan keduanya bersama garis normal terletak pada satu bidang datar. Ya, merupakan prinsip dasar yang mendasari cara kerja alat-alat otometri seperti retinoskop, ophthalmoskop, dan lensa uji coba. Karena akurasi pemeriksaan mata sangat tergantung pada perhitungan sudut pemantulan cahaya yang tepat untuk mendiagnosis kelainan refraksi pada pasien. Untuk memperdalam materi-materi hukum pemantulan cahaya, silakan teman-teman semuanya untuk mengerjakan soal-soal, melalui kuisis. Ya. Linknya sudah saya share di grup. Ya. Linknya sudah saya share di grup. Silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan latihan soal yang ada pada kuisis tersebut. Oke, silakan siapa yang sudah sudah ada yang mengerjakan, silakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan rata dan licin seperti cermin disebut pemantulan beraturan. Ada yang punya jawaban lain? Silakan, siapa yang punya jawaban lain? Ada yang menjawab pemantulan baur? Difus, baur atau difus? Betul ya. Jawaban yang tepat adalah pemantulan beraturan. Oke, good. Ya. Oke, selanjutnya sudut datang dan sudut pantul pada hukum pemantulan diukur terhadap garis normal. Masih ingat garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap permukaan. Oke, selanjutnya. Menurut hukum pemantulan Sinyalius, hubungan antara sudut datang dengan sudut pantul. Ayo, yang mana ini? Jawaban yang paling tepat. D. I sama dengan R dan keduanya sebidang dengan garis normal. Ada yang salah?
60 derajat terhadap bidang pantul. Ini adalah bukan garis normal. Jadi dia adalah sinar datang ya. Sudut sinar datang. Besar sudut pantul yang diukur terhadap garis normal adalah 60. 60. 30. Ada jawaban yang lain? 90. 90. Ada jawaban yang lain? 120. 120. Oke, yang tepat jawabannya 30. Bagaimana cara menghitungnya? Masih ingat sudut tegak lurus? Atau garis normal adalah sudut tegak lurus. Sudut tegak lurus itu adalah 90 ya, 90 derajat. Nah, ketika sudut dari sebuah sinar datang itu adalah 60, berarti sudut datangnya adalah 90 dikurangi 60. Jadi sudut datangnya adalah 30. Tadi ada rumus I sama dengan R ya. I-nya adalah 30, berarti R-nya adalah 30. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 30. Oke, good, hebat ya. Selanjutnya, bayangan yang dibentuk oleh pemantulan cahaya pada cermin datar bersifat Maya. besar. Ini contohnya apa? Cermin. Ya, waktu kita bercermin ya. Jadi bayangan yang dihasilkan itu adalah maya, tegak gitu ya, dan sama besar. Pembelajaran pada hari ini tentang hukum pemantulan cahaya. Untuk memperdalam materi, silahkan teman-teman baca kembali gitu ya, materi-materi yang ada di buku. Materi-materi yang ada di buku Fisika Optik 2, teman-teman pelajari materi-materi tersebut. Kemudian kerjakan latihan-latihan soal yang ada pada buku tersebut ya, pada buku Fisika Optik tersebut. Pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 ya. Dan dikumpulkan minggu depan. Dan nanti jangan lupa counting gitu ya, untuk mengingatkan dan membantu untuk mengumpulkan tugas ya. Dikumpulkan untuk minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan teman-teman semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.